Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahadah dengan NIM 2106125 dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, kelas 2021A. Baik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Nah, di sini pun tujuan saya adalah untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang surat dinas. Nah, sebelum ke pokok-pokok pembahasan, adapun bahasan yang akan dibahas diantaranya yaitu yang pertama ada pengertian dari surat dinas tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi surat dinas, lalu yang ketiga ciri surat dinas, dan yang keempat ada syarat surat dinas, dan yang terakhir adalah contoh surat dinas. Yang pertama yaitu pengertian surat dinas. Nah, mungkin semua orang atau beberapa orang mungkin sudah mengetahui ya apa itu surat dinas. Nah, lalu yang pertama itu surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi ataupun lembaga dengan tujuan dan untuk keperluan dinas. Nah, surat ini berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini pun dibuat oleh instansi ataupun lembaga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi surat dinas. Fungsi-fungsi dari surat dinas diantaranya yang pertama adalah sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah surat sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan sebagai arsip bagi instansi. Nah, lalu yang ketiga yaitu surat sebagai bukti perkembangan suatu instansi ataupun sebuah lembaga. Nah, tanya itu adapun satu lagi yaitu sebagai alat bukti terutama pada surat perjanjian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada ciri dari surat dinas. Nah, ciri-ciri dari surat dinas bisa ada beberapa bagian juga, yang diantaranya yaitu ada kop surat dan juga nama instansi ataupun sebuah lembaga. Lalu yang kedua adanya nomor surat dan juga lampiran. Nah, lalu yang ketiga adalah adanya salam pembuka maupun salam penutup. Lalu yang keempat adalah menggunakan bahasa resmi dan karena surat ini merupakan surat dinas, jadi adalah surat resmi seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah surat adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat. Baik, untuk selanjutnya ada ciri umum dari surat dinas. Nah, yang pertama yaitu terdapat kop surat dari lembaga perusahaan ataupun instansi yang bersangkutan. Kop surat itu berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi-instansi yang membuatnya. Nah, biasanya kop surat itu berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga kontak instansi yang dapat dihubungi. Nah, lalu yang kedua ada terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya pembicaraan pada surat dan juga merupakan salam untuk basa-basi sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Salam pembuka ini yang umum digunakan adalah kalimat dengan format atau hormat. Sedangkan fungsi salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan ataupun isi dari surat. Nah, salam penutup ini pun berfungsi sebagai basa-basi untuk penghormatan. Lalu yang ketiga terdapat nomor surat. Nomor surat ini adalah urutan nomor dari suatu surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berisi kode surat. Lalu fungsi dari nomor surat itu adalah untuk menanda dan mempermudah mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan, untuk mempermudah pengarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat tersebut kembali apabila dibutuhkan, serta mempermudah petugas pengarsipan melakukan tugasnya. Mungkin seperti itu. Nah, yang keempat terdapat bagian lampiran dan juga perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Nah, perihal itu biasanya merupakan tujuan dibuatnya surat tersebut. Contohnya perihal dari surat adalah undangan apabila surat tersebut ditujukan sebagai surat undangan, dan dapat lebih memahami juga apabila surat tersebut dilihat dari beberapa contoh dinas yang lainnya. Lalu yang kelima yaitu stempel dan juga tanda tangan instansi. Fungsi tanda tangan ini adalah untuk memastikan identifikasi ataupun memverifikasi ciri-ciri penandatanganan yang berkaitan dengan
kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Sedangkan stempel sendiri berfungsi sebagai identitas ataupun pengenal dari instansi ataupun perusahaan yang mengeluarkan surat. Dengan stempel ini, keresmian dari suatu surat akan semakin kuat. Lalu yang terakhir ada syarat-syarat dari surat dinas. Nah, syarat-syarat itu diantaranya yang pertama, format dari surat itu harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Lalu isi dari surat dinas tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Lalu bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang resmi, sopan, dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, surat itu harus menggambarkan citra dari instansi ataupun lembaga yang membuatnya. Seperti itu. Dan ini adalah contoh dari surat dinas. Dapat dilihat dengan teman-teman semuanya ya, bahwa ini adalah contoh dari surat dinas. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.